Selamat pagi bersama saya Cindy Raja. Mari kita awali pagi ini dengan semangat baru, motivasi hidup sehat dan inspirasi yang akan membawa kita lebih dekat kepada kebugaran fisik, mental dan spiritual. Perubahan kecil dalam hidup kita hari ini bisa menjadi langkah besar menuju umur panjang yang penuh kebahagiaan. Bersama kita akan merangkul kisah kemenangan, wawasan menarik, dan kekuatan harian yang berakar pada kebesaran Sang Pencipta. Tetap bersama kami di program Renungan Pagi, di mana setiap kata adalah dorongan untuk hari yang lebih baik. Kita mulai pagi ini dengan syukur dan harapan menuju hidup bugar selamanya. Ditulis oleh Kai Kusma bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio Renungan Pagi pada tanggal 12 Juli 2025 dengan judul Dijadikan dengan Dahsyat dan Ajaib. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa di sorga, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Pada saat ini kami akan merenungkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Mazmur 139 ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan, Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Mari kita ikuti penjelasannya. Saya ingat betapa takjubnya saya ketika mengambil mata kuliah anatomi dan fisiologi di perguruan tinggi. Saya kagum pada kompleksitas tubuh manusia dan sistem cek yang balansis. Tuhan merancang segalanya agar berjalan bersama-sama dengan baik. Meskipun kita mengkonsumsi jenis makanan yang berbeda, tubuh kita berusaha keras untuk membuat semuanya berjalan lancar. Jika gula di dalam aliran darah terlalu banyak, pankreas mengeluarkan lebih banyak insulin. Jika gulanya terlalu sedikit, perut kita memberitahu otak dan mengingatkan kita untuk makan atau tubuh kita meminjam dari cadangan yang disimpan. Tubuh kita bahkan bisa memperbaiki dirinya sendiri. Kulit memperbaiki bagian yang terpotong dan tulang yang patah bisa bersatu kembali. Jika ada bagian dari liver yang diangkat, ia dapat meregenerasi diri sendiri. Setelah stroke atau kerusakan otak, saraf tumbuh dan koneksi alternatif dibuat dengan latihan berulang-ulang. Ketika seseorang berolahraga, jantungnya menghasilkan lebih banyak pembuluh darah untuk memberi makan jantung. Lalu, kalau ada serangan jantung, tambahan pembuluh darah ini yang disebut dengan sirkulasi kolateral dapat mencegah banyak kerusakan pada jantung. Ini seperti kemacetan di jalan bebas hambatan. Ketika satu jalan raya macet karena kecelakaan, ia mencari rute lain untuk sampai ke tujuan kita. Saya hampir lupa tentang studi saya akan tubuh manusia sampai putri memutuskan untuk mengikuti jejak saya dan belajar keperawatan. Dia sekarang mengambil kelas anatomi dan memiliki reaksi yang sama seperti yang saya alami. Saat dia melihat betapa luar biasa, menakjubkan, dan secara dahsyat kita diciptakan. Saya tidak bisa menunggu sampai dia melihat untuk pertama kalinya bayi dilahirkan. Saya tahu dia akan meneteskan air mata seperti yang saya lakukan. Dan dia akan pulang dan memberitahu saya betapa ajaibnya hal itu. Tentunya sulit mempelajari ilmu pengetahuan tanpa mengakui adanya oknum desainer utama. Dunia dan tubuh kita terlalu rumit untuk berevolusi secara kebetulan. Ya, sejak dosa masuk ke dunia, ada beberapa kekurangan di alam. Dan kita tahu bahwa jika kita tidak memperlakukan tubuh kita sebagaimana itu telah dirancang untuk diperlakukan, jika kita tidak makan dengan baik dan berolahraga, kita mungkin bisa memiliki kesehatan yang buruk. Namun, jika seseorang memperhatikan berapa banyak orang yang berada di dunia yang menjalani kehidupan normal di tengah begitu banyak dosa dan penyakit, sungguh menakjubkan.
Tuhan, terima kasih telah merancang saya sedemikian indahnya. Bantu saya untuk merawat tubuh saya. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena firman-Mu pada pagi hari ini memberikan berkat dan kekuatan rohani bagi masing-masing kami. Pada saat ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama dengan wakil, para menteri dan seluruh stafnya, Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Bupati bersama dengan wakil, Bapak Wali Kota bersama dengan wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Kiranya Tuhan lindungi mereka, pelihara mereka, curahkan hikmat dan pengetahuan sorga kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan boleh sesuai dengan amanah dan titah daripada Tuhan sendiri. Pada pagi hari ini kami juga berdoa untuk para tim medis. Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, farmasi, nutrisionis. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga, roh dedikasi yang tinggi, roh kelemah lembutan Tuhan berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi setiap pasien yang membutuhkan pelayanan mereka setiap hari. Kami juga berdoa untuk guru-guru, kepala sekolah, siswa, mahasiswa, bahkan dosen di setiap lembaga pendidikan. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga Tuhan berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat mendidik setiap anak-anak untuk memiliki karakter Yesus Kristus. Hamba juga berdoa untuk TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, nelayan, ojek online dimanapun mereka berada. Kiranya berkat dan sukacita sorga Tuhan juga berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka juga menjadi saluran berkat bagi sesama manusia. Para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini dimanapun mereka berada, biarlah dengan bertambahnya usia, mereka semakin hidup bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan setiap saat. Yang berada di dalam kebimbangan, ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh dan pengharapan, agar mereka tetap percaya akan janji Tuhan setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah segala doa dan permohonan kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Demikian firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Semoga hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.